Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kami semoga sahabat-sahabat muslimin dan muslimah dimanapun berada selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan umur yang panjang. Amin, Allahumma amin. Jika nantinya penyampaian kami dalam video banyak kekurangan, mohon sekiranya sahabat-sahabat untuk meninggalkan komentar agar video yang kami sajikan dapat lebih baik. Sebagai seorang muslim yang memiliki banyak hajat dan kebutuhan, wajib bagi kita untuk selalu meminta kebutuhan tersebut kepada Allah Ta'ala. Berdoa setiap waktu, kapanpun dan dimanapun ada kesempatan. Faktor penghalang doa ini pun ada yang kembali ke sifat pribadi si pendoa, dan ada yang kembali ke hakikat doanya. Dan penghalang terbesarnya adalah ketidaktahuan seorang hamba akan kedudukan dirinya yang sangat lemah dan membutuhkan Tuhannya, serta ketidaktahuannya akan besarnya kedudukan Allah Ta'ala yang maha kaya dan maha kuat. Di antara penghalang-penghalang terkabulnya doa yang lain adalah: pertama, tidak sempurna dalam bertaubat dari semua kemaksiatan. Oleh karenanya, sebelum berdoa hendaknya ia segera bertaubat dan beristighfar. Lihatlah bagaimana nasihat Nabi Nuh alaihissalam untuk kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku yaitu Nabi Nuh berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Kedua, terburu-buru ingin dikabulkan serta merasa jemu dan meninggalkan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu falam yastajab li." Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, "Aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan ketika sahabat bertanya tentang maksud tergesa-gesa di dalam berdoa. Nabi menjawab yang artinya, ia mengatakan, aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat doa itu dikabulkan. Kemudian dia merasa jemu dan meninggalkan berdoa. Ketiga, tidak menghadirkan hati atau lalainya hati ketika berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa sungguh Allah biasanya tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi dan lalai. Hadis riwayat Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini dihukumi gharib, namun itu tidak meniadakan sifat hasan dan sahih darinya. Keempat, memakan harta atau barang haram, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis masyhur, "Tsumma dzakara rajula yatilu syafara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa madma'uhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anni yastajabu lidzalik." Rasulullah SAW bersabda,
Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Kelima, tidak menjalankan sebab-sebab yang akan mengantarkan pada keinginan dan harapannya. Contohnya seorang pelajar yang berdoa meminta kelulusan namun ia tidak ingin belajar, atau seorang yang mengharapkan rezeki dan harta yang banyak namun ia tidak mau bekerja. Padahal Nabi SAW bersabda, "Ukhridu ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jir." Bersemangatlah pada hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan pada Allah dan janganlah kamu berputus asa. Hadis riwayat Muslim. Saat Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa seorang sesuai dengan apa yang ia inginkan, pasti hal tersebut memiliki hikmah yang sangat besar, baik itu diketahui langsung oleh orang yang berdoa tersebut maupun hikmahnya tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, seorang muslim yang kuat imannya saat mendapati bahwa doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka ia tidak boleh berputus asa, berhenti dari berdoa, bahkan menyalahkan Allah Ta'ala. Sebaiknya ia harus selalu optimis menjalankan sebab-sebab dan mengedepankan husnuzan atau berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, "Sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku, aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa tanda doa belum dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kami rangkum dari beberapa sumber dan merujuk pada Al-Quran serta hadis. Akhirnya, dengan keterbatasan ilmu dan kata, kami merasa bahwa apa yang dipaparkan dalam video ini masih jauh dari sempurna. Jika ada kekurangan dalam penjelasan video kami, sahabat-sahabat semua dapat memberikan masukan kepada kami melalui kolom komentar agar kami dapat terus memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.